Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi'is sayyi'ah tatambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, mari senantiasa hendaknya kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia serta maunahnya bagi kita. Seraya kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala terus membimbing kita, yang mana dengan itu kita bisa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di yaumul Jumat ini, yaumul mubarakah ini, hendaknya mari kita juga hendaknya bahkan sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik yang Allah utus ke muka bumi untuk membimbing kita, untuk menunjuki kita jalan yang lebih lurus, membimbing kita dan menjadi suri teladan terbaik dari seluruh sisi kehidupan beliau, yang mana dengan perjuangan dan pengorbanannya lah kita bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan manisnya Islam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada kali ini menjadi hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang pandai bersabar atas segala musibah dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita adalah bahwasanya siapapun kita, apapun status sosialnya, pangkat jabatan yang setinggi apapun, pastilah kita pernah berada pada dua posisi ini, yakni posisi kita mendapatkan nikmat dari Allah taala. Yang kedua, kita juga pasti pernah merasakan yang mendapatkan musibah ataupun ujian ataupun kesulitan, yang mana itu senantiasa mengiringi di dalam kehidupan seorang manusia. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim di dalam menghadapi dua kondisi ini? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi resep, telah memberi rumus yang sangat mudah untuk kita. Sekaligus hal ini menakjubkan di dalam diri Nabi melihat keadaannya orang-orang yang beriman itu. Hadis dari Suhaib bahwasanya berkata, Nabi kita pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan, sungguh mengherankan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak ada ataupun tidak ditemui kecuali hanya didapati bagi orang-orang yang beriman saja. Yan in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, apabila ia mendapat nikmat Allah apapun itu ia mensyukurinya. Sebaliknya wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah, apabila ia mendapat musibah, mendapatkan kesulitan, maka ia bersabar, dan itu juga merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi hamba yang pandai bersyukur? Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hendaknya selalu kita tancapkan di dalam diri kita, apapun yang kita dapatkan pada saat ini, baik harta benda yang kita miliki, baik kepintaran yang sudah kita dapatkan, baik status ataupun kedudukan yang terhormat yang sudah kita miliki, apapun itu, yakinilah di dalam diri kita semuanya adalah milik dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang kalian dapatkan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, illa biiznillah, hanya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menarik, ternyata kehidupan kita yang saat ini kita menjalaninya juga merupakan milik ataupun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maka mengapakah kalian itu kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dulu kalian itu tidak ada ataupun mati. Kemudian Allah taala berkehendak menghidupkan kalian, fa ahyakum summa yumitukum, dan kalian nanti akan dimatikan pula, summa yuhyikum, dan juga akan nanti dibangkitkan kembali, summa ilaihi turja'un. Jadi ternyata nikmat kita diberi kehidupan ini juga merupakan ternyata nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat kesehatan, bahkan Nabi pernah mengingatkan kita, ni'matani maqbunun fihi makasirun minan nas, asihatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, orang sering lupa ketika ia mendapatkan nikmat tersebut. Nanti ketika nikmat itu dicabut, barulah kita menyadari betapa luar biasanya nikmat itu. Kata Nabi, nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Apakah boleh kita menghitung nikmat Allah? Boleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha innal insana lazalumun kafar. Kami telah berikan kepada manusia itu apa-apa yang kalian minta. Bahkan sebetulnya banyak sekali yang tidak kita minta Allah Ta'ala beri. Seperti tadi nikmat kehidupan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah Ta'ala, maka tidak ada yang bisa menghitungnya. Ayo, siapa yang bisa menghitung betapa banyak oksigen yang telah kita hirup semenjak kita dilahirkan ke dunia ini. Kita diberi orang tua yang baik, yang memelihara kita, menyayangi kita dengan kasih sayangnya. Kita diberi keluarga yang baik. Kita diberi anggota tubuh yang sempurna, kita diberikan akal pikiran yang baik. Kita diberi mata, dengan itu kita bisa melihat, diberi tangan, kita bisa bergerak, memegang, dan lain sebagainya. Memang tidak ada satupun, yakinlah kita, saking banyaknya. Dan memang sesekali kita boleh menghitungnya, agar semakin timbul di dalam diri kita betapa Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu merahmati kita. Betapa Allah taala begitu mengasihi kita. Begitu banyak nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangkal nikmat kemerdekaan bukan merupakan nikmat yang besar? Apatah lagi pada kondisi-kondisi politik global seperti saat ini. Belum usai perang Rusia Ukraina, kita sama-sama memahami, mengetahui dalam berita, informasi bagaimana Amerika Israel menyerang Iran. Belum lagi perang di Suriah, belum di Lebanon, belum di tempat-tempat yang memang selama ini menjadi tempat konflik.
ternyata nikmat kita diberi ataupun kita, negeri kita Indonesia ini yang aman sentosa pada saat ini juga ternyata merupakan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan itu. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam surah Ibrahim dalam ayat 7 Allah taala men-stressing kita ganjarannya bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang-orang yang senantiasa mengingat akan karunia Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmat dan karunia tersebut. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Telah kami permaklumkan kepada seluruhnya bahwasanya barang siapa yang bersyukur akan nikmatku maka pasti akan aku tambah. Sebaliknya walain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala akan segala nikmat yang berbagai macam, yang bahkan tidak bisa dihitung itu, maka tunggu azabku sangat pedih. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada resep dari Nabi bagaimana agar kita pandai bersyukur. Nabi kita pernah bersabda, unzuru man huwa asfala minkum. Hendaklah kalian itu melihat orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru huwa man fauqikum. Jangan melihat orang yang di atas. Jadi untuk urusan duniawi ini kita melihat ke bawah. Karena kalau kita melihat urusan dunia ini, melihat orang-orang yang lebih tinggi dibandingkan kita, fawa ajdaru wala tasdaru ni'matallahi alaikum, kata Nabi, agar kita bisa seperti itu, kita melakukan itu agar kita tetap mensyukuri akan iman Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah, banyak cerita, bahkan mungkin dalam video ataupun film kita melihat ada orang yang naik sepeda, melihat orang yang naik motor, timbul rasa di dalam dirinya, ya Allah, kenapa aku hanya punya sepeda, tidak punya motor. Orang motor melihat orang yang memiliki kendaraan mobil, terus. Ternyata setelah dibalik dia melihat ke bawah, ternyata orang yang berjalan kaki melihat dirinya. Orang yang masih bisa berjalan kaki mensyukuri nikmat dia bisa berjalan, karena ada orang yang tidak bisa berjalan lagi. Dia harus dibantu dengan kursi roda. Dan seterusnya. Untuk urusan duniawi ini, mari kita lihat ke bawah, jangan dibalik. Tetapi sebaliknya untuk urusan akhirat, untuk urusan kebaikan, untuk urusan ibadah, patokan kita melihat orang yang di atas kita. Kalau kita masih bisa melaksanakan sholat, kita lihat, oh ternyata masih ada kawan saya, masih ada saudara saya yang ya bisa terus menjaga sholat 5 waktunya. Terus masih ada orang yang ternyata bisa menjaga sholat sunnahnya. Terus. Agar apa? Agar timbul di dalam diri kita ini, kita termotivasi mengikuti orang-orang yang mendahului kita, orang yang lebih banyak amal solehnya. Ini rumus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian yang kedua tentang sabar. Karena sesungguhnya iman ini terdiri dari 2 bahagian, kata Nabi. Imanu nisfan. Iman itu 2 bahagian. Nisfun fis sabri, nisfun fis syukri. Yang pertama bahagian tadi yang sudah kita bahas tentang syukur. Bahagian yang kedua tentang sabar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang memang juga pasti kita akan dapati, yakni kondisi-kondisi yang sulit. Bahkan mungkin kita pernah sama-sama merasakan yang namanya musibah, ujian dan berbagai macamnya. Dan memang seperti itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya musibah, yang namanya kesulitan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti telah kami tetapkan, telah kami beri kepada manusia itu, yakni ujian berupa ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah,
bahkan termasuk kematian. Jadi setiap kita di dunia ini pasti akan mendapati ini. Dan agama mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapati hal-hal seperti itu, mari kita hadirkan kesabaran dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita memberi resep apabila sudah bahkan terasa puncaknya, berat rasanya penderitaan yang kita rasakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah taala jika sudah terasa berat ini. Dan ada saja hal-hal yang membuat kita rasanya terhimpit dada kita ini, baik urusan duniawi maupun urusan akhirat ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan kita pada saat ini. Mari kita bersujud kepada Allah SWT. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Dan kita hadirkan kesabaran di dalam diri kita. Kita ingat ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub diberi ujian yang begitu besar, yang kita yakin tidak ada yang melebihi ujiannya seperti Nabi Ayub. Bagaimana disebutkan dalam sirah bahwa Nabi Ayub mendapatkan dirinya sakit yang begitu lama, menahun, dengan luka yang bahkan orang bisa mencium bau yang tidak enak sampai begitu jauh, sampai tidak ada orang yang mau mendekati Nabi Ayub, hatta termasuk istrinya pun pernah menjauhinya. Nabi Ayub juga pernah diuji oleh Allah Ta'ala dengan diberikan kematian dari keluarganya, anak-anaknya. Dia pernah menjadi kaya yang setelah itu ia diuji dengan hilang seluruh harta kekayaannya. Nabi Ayub bersabar. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Resep dari Allah Ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang bersabar, adalah dengan kita mengingat kisah-kisah seperti itu. Kita hadirkan di dalam diri kita. Mungkin ini juga merupakan bahagian dari penyuci diri kita, penghapus dosa kita. Dan kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang mereka mendapatkan penderitaan yang lebih daripada kita, sehingga kita tetap bersabar. Sehingga dengan kondisi apapun, insya Allah kita mendapat nikmat, kita bersyukur, dan itu merupakan kebaikan dari Allah SWT. Sebaliknya, apabila kita mendapat kesulitan, kita bersabar, karena kita yakin setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.